Halo kalian semua, jumpa kembali di channel Ragam Dunia. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Seperti biasa, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, agar kami tetap selalu memberikan informasi untuk kalian semua. Kalau sudah subscribe, ayo kita let's go. Sri Lanka, negara pulau air mata India. Sri Lanka merupakan negara yang wilayahnya berupa pulau besar dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Lebih dari 3/4 wilayah negara ini berada pada ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar berupa daerah perbukitan. Secara fisiografi, wilayah negara Sri Lanka terdiri di atas 4 bagian, yakni wilayah tengah, wilayah selatan, wilayah timur, dan wilayah barat. Hampir seluruh wilayah tengah merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Ketinggian tanah di wilayah ini paling tinggi adalah 2.524 mdpl, yakni di sekitar Pulau Tiduru, Talagala. Di daerah ini juga terdapat hulu sungai Mahvel Ganga yang juga merupakan sungai paling besar di Sri Lanka. Bagian timur merupakan daerah yang bergelombang dan perbukitan. Bagian yang menonjol adalah Wijmeder Abai, Monggrala, dan Katargama. Di bagian utara, khususnya di sekitar daratan Javana, daerahnya merupakan bebatuan kapur dan batu karang yang memanjang di lautan lepas pantai. Sri Lanka ini merupakan negara kecil yang terletak di Samudra Hindia. Negara ini berbatasan dengan wilayah perairan India yang berada di selatan. Kalau menengok dari peta Sri Lanka, Anda pasti paham kenapa negara ini dijuluki air mata India. Bentuk negara Sri Lanka tampak seperti tetesan air mata. Apalagi, pulau ini berdampingan dengan India yang begitu besar, karena itulah ia tampak seperti butiran air yang diteteskan dari India. Nama lengkap negara ini adalah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka atau Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Bentuk pemerintahannya adalah republik presidensial. Kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Ibu kota negara Sri Lanka adalah kota Colombo, sedangkan luas wilayah negara ini adalah 65.610 km persegi dengan jumlah penduduk 23.044.123 jiwa per hitungan tahun 2019. Pertumbuhan penduduk adalah 0,63% di 2019. Bahasa resmi adalah bahasa Sinhala dan bahasa Tamil. Mayoritas penduduk Sri Lanka adalah beragama Buddha sekitar 70,2%, dan Hindu 12,6%, Islam 9,7%, Katolik Roma 6,1%, Kristen Protestan 1,3%, dan agama lainnya adalah 0,05%. Negara Sri Lanka mendapat kemerdekaan dari negara Inggris pada tanggal 4 Februari tahun 1948. Krisis ekonomi tengah melanda Sri Lanka hingga membuatnya bangkrut. Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri yang mencapai 51 miliar US dollar atau sekitar 754,8 triliun. Selain Sri Lanka, kebangkrutan sebenarnya pernah dialami sejumlah negara. Bahkan kebangkrutan terjadi jauh sebelum ketidakpastian ekonomi global akibat perang dan pandemi. Ratusan ribu warga Sri Lanka dilaporkan mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Hal ini diakibatkan krisis ekonomi yang membuat pasokan pangan dan energi negara itu lumpuh. Hal ini terkuak dari melonjaknya permintaan paspor. Dalam 5 bulan pertama tahun 2002, pihak imigrasi dilaporkan telah mengeluarkan 288.645 paspor dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 91.331 paspor. Sri Lanka saat ini sudah terjebak oleh krisis pangan dan krisis energi akibat kurangnya cadangan devisa yang dimiliki negara itu. Bahkan inflasi di negara Ceylon ini
telah melonjak hingga 33%. Menurut laporan dari CNBC Indonesia, krisis devisa ini salah satunya disebabkan untuk membayar utang luar negeri. Diketahui Sri Lanka paling banyak berhutang kepada Cina dan India. Selain itu, sumber pemasukan devisa Sri Lanka lainnya seperti dari sektor pariwisata juga menurun. Sektor pendapatan ini semakin terpuruk karena pandemi COVID-19. Kondisi ini pun mendorong pemerintah untuk menutup beberapa fasilitas umum seperti sekolah dan juga kantor lembaga pemerintahan. Sementara itu, untuk menanggulangi ini, Kolombo sedang berusaha untuk mengadakan konferensi donor bersama Cina dan India serta Jepang. Tak hanya itu, pemerintah pun meminta bantuan lembaga moneter global seperti IMF untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu sebenarnya apa sih sebenarnya sumber pendapatan negara Sri Lanka ini? Ekonomi Sri Lanka sebagian besar bergantung pada perkebunan. Kegiatan ekonomi yang terpenting di Sri Lanka adalah ekspor produk perkebunan. Selain itu, sumber ekonomi Sri Lanka juga berasal dari produk garmen, rempah-rempah, hasil laut, karet, kelapa, dan produk olahannya. Ekonomi Sri Lanka juga didukung oleh pertambangan batu permata berupa safir, merah delima, intan, zamrud, dan lain-lain. Dan kerjasama ekonomi Sri Lanka berada dalam sektor industri pertambangan. Jenis komoditas yang utama adalah garfit, timbal hitam, keramik, dan porselen. Negara yang menjadi mitra utamanya adalah Jepang. Dalam kerjasama ekonomi, Jepang mendirikan perusahaan keramik dan porselen di Sri Lanka dengan bahan baku dari Sri Lanka. Selain itu, pendapatan dari sektor pariwisata juga tidak kalah penting di negara Sri Lanka ini. Banyaknya destinasi wisata yang mumpuni sebenarnya sangat menunjang sebagai pendapatan ekonomi dari negara Sri Lanka ini. Kesenjangan politik dan hutang luar negeri yang sangat besar mengakibatnya terpuruknya ekonomi negara ini. Kesewenang-wenangannya pemimpin dalam mengambil keputusan memperpuruk suasana keekonomi di negara Sri Lanka ini. Kini negara Sri Lanka telah terjebak dalam jurang kebangkrutan. Negara ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk keluar dari segala krisis yang terjadi di negeri ini. Rakyat Sri Lanka terpaksa harus bertahan dalam kelangkaan dan kelonjakan harga kebutuhan pokok. Apa yang terjadi di Sri Lanka saat ini menjadi pelajaran bagi para pemimpin negara-negara lain. Jika seorang pemimpin salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan, maka bisa saja mengorbankan rakyat negara tersebut. Sri Lanka adalah contoh nyata saat ini. Semoga negara Sri Lanka cepat pulih dari segala krisis yang terjadi di negara tersebut, agar rakyat Sri Lanka tidak terus terlarut dalam kesenjangan sosial yang terjadi saat ini. So many video this time. Happy full, it's useful. Thanks for watching. See you next video. Ciao.